Baiklah, terima kasih teman-teman yang online semuanya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sebab kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kemudahan kepada kita semuanya untuk malam ini mempelajari firman Allah dan sunnah Rasul. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mempelajari firman Allah dan sunnah Rasul ini, kita betul-betul diberi kepahaman yang hak akan agama kita sendiri, dan kita diberi kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita pada kesempatan ini kita akan sedikit bicara tentang output dari orang yang beriman. Ya, dulu pernah kita bicarakan, pernah kita singgung tentang surat Al-Isra ayat 36 yang di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqfu ma laisa laka bihi ilm sam'a wal basara wal fuada ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian beramal yang tidak memiliki ilmu tentangnya, punya pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kita paham bahwa sebenarnya pendengaran dan penglihatan itu adalah pintu masuk dari ilmu, pintu masuk dari informasi, ya, yang berupa audio, telinga, atau visual, apa yang kita lihat, ya. Kemudian informasi apa saja yang kita masukkan melalui telinga dan juga mata, itu kemudian diproses dalam hati dan juga disimpan di situ, ya, dalam hati. Nah, setelah diproses nanti akan menghasilkan output, ya. Input yang masuk dari mata dan juga telinga diproses oleh hati kita, atau dalam bahasa lain akal sebenarnya. Nah, kemudian dikeluarkan lewat apa? Dikeluarkan lewat lisan dan perbuatan. Nah, kita akan konsentrasi kepada lisan dan perbuatan. Nah, Rasulullah sendiri menjelaskan al-muslimu man salimal muslimuna bi lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang-orang yang orang Islam yang lain, ya. Orang Islam itu adalah orang Islam itu adalah orang Islam yang lain selamat dari lisannya, wajah dan tangannya, maksudnya dari perbuatannya. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang Islam yang betul, gitu ya, maka mestinya kita mampu mengendalikan mulut kita dan juga mampu mengendalikan tangan kita. Ya. Mulut kita harus kita syukuri dengan cara hanya mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, kata-kata yang diperbolehkan untuk diucapkan oleh Allah, kan itu. Ya. Maka dari itu, ya, di dalam satu kesempatan Rasulullah pernah berkata, "Maka lagi billahi wal yaumil akhir fa yaqul khairan aw yasmut." Ya, aw yasmut. Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata hendaklah ia berkata baik, atau yasmut, atau diam. Di hadis lain ada yasmut. Kata yasmutu itu juga artinya diam. Ya, diam sama. Jadi kalau memang tidak bisa berkata baik, ya, tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, ya juga tidak usah dia mengucapkan, diam saja. Daripada miso-miso, daripada malah berbunyi, daripada malah gibah, malah alhamdulillah baiklah. Ya, itu namanya orang yang betul-betul mensyukuri telah diberikan oleh Allah, dia manfaatkan betul-betul lisannya itu untuk jalan-jalan yang dikehendaki, yang diridhoi, yang diizinkan oleh Allah. Ya, maka mari kita sama-sama sebagai orang Islam, kita senantiasa berusaha menjaga lisan kita, ya, supaya tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, bahkan orang Jawa sendiri mempunyai moto yang mengatakan ajining kiri sokoing lati, gitu ya. Ajining rogo soko busono, ajining kiri sokoing lati. Jadi kalau badan kita ingin dihargai oleh orang lain, ya, maka harus kita pacak, harus kita dandani dengan pakaian yang baik juga, ya, dengan pakaian yang baik, ya. Dua orang anak kembar, yang satu pakai pakaian, dua orang anak kembar, ya, lagi anak kembar,
yang satu memakai pakaian seragam admil, ya, berjalan ke timur. Yang satu lagi dengan pakaian tukang kayu berjalan ke barat. Itu saja orang itu walaupun itu sama-sama kembar sebenarnya, ya, dia manusia akan menghargai orang yang yang berpakaian seragam admil tadi. Ya, dia orang kembar, satu naik Mercy, yang satu naik sepeda ontel, lordek gitu, malah copot rantai ini dan sebagainya. Sama-sama bertanya tentang arah jalan atau alamat. Ya, orang yang ditanyai akan beda sikapnya seperti itu. Ya, meskipun secara Islam kita tidak boleh bersikap seperti itu, membedakan orang karena status sosial atau kekayaannya, kedudukannya dan sebagainya. Tapi manusia itu sekarang masih dalam keadaan seperti itu gitu. Maka dari itu ya, bahkan kita pun juga kita rawat. Ya, apalagi Rasulullah menuntunkan kepada kita semuanya, ya kalau mau pergi ke masjid, ya mau sholat maksudnya pakailah pakaian yang baik. Ya itu fitri dan sebagainya disuruh masuk pakaian yang baik. Sholat ya bareng-bareng jamaah itu pakaian yang baik. Ya. Nah kemudian kalau kepribadian kita, diri kita itu dihargai, ya, maka kita juga harus menggunakan mulut kita itu, lisan kita, lidah kita, itu untuk jalan kebaikan saja. Orang yang suka gosip, ya, yang diajak gosip itu mesti ini. Oh, dia ini seneng. Ya, dia ini senengannya gibah dia. Oh, gue saya gibah sono, gue besok gibah gue genteng. Apalagi kalau dia itu suka memfitnah, waduh, yang dia ada fitnah itu kalau normal pikirannya, hatinya dan perasaannya dan sebagainya, itu dia tentunya juga seperti itu, gendang aku difitnahkan ke tempat anaknya. Ya, nah orang-orang seperti itu yang banyak menggunakan lisannya untuk jalan-jalan kemaksiatan seperti itu tentu tidak akan dipercaya sama orang lain, apalagi kalau dia itu biasa berbuat bohong. Wah, sudah hancur. Kepribadiannya hancur, tidak dihargai dia, maka ajining diri kepada yang lagi. Ya, bahasa Rasulullah tadi, sekarang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Seperti ya. Jadi yang keluar dari mulut kita itu yang ini baik-baik saja. Ya, kalau memang tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang baik, tidak ada yang perlu dikeluarkan yang baik dan sebagainya, ya sudah diam, tidak usah neko-neko gitu. Maka dari itu kepada orang yang banyak suka terocok ngomong ini itu ngomong kaya orang tahu nggak ceritanya seolah 24 jam penuh dia itu raisa menang mulut saya dan sebagainya. Wah, seperti itu tidak jelas. Ya, jelas seperti itu, tidak bisa mengontrol mulutnya yang keluar nanti seadanya. Ya gatal nek menang gitu. Nah ini dalam konteks ini ada sindiran ya bagi para wanita ya. Orang-orang wanita itu katanya kalau suruh puasa 3 hari tidak makan tidak minum itu tidak kuat. Itu kuat maksudnya. Suruh 3 hari tidak makan kuat dia. Tapi kalau 3 jam suruh diam katanya raiso. Gitu. Ya ini karena tidak mampu mengendalikan lisannya sendiri. Nah sebagai orang Islam kita tidak perlu begitu. Ya, tadi muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam lain itu selamat dari lisannya dan perbuatannya, tangannya. Nah, betul-betul dijaga jangan sampai apa yang kita ucapkan itu membuat sakit hati tetangga kita. Ya, membuat tidak semua orang lain tidak suka dan sebagainya. Nah, dalam konteks ini ada hadis lain yang bercerita pada kita semuanya. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, si fulanah itu dia banyak sholatnya, dia banyak puasanya, dia banyak sedekahnya, tetapi dia sering membuat sakit hati tetangganya. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya benar, dia masuk neraka. Ya, kemudian dalam hadis yang sama ditanya tentang wanita yang lain yang dia sedikit puas sholatnya, sedikit puasanya, dan dia hanya bersedekah dengan sepotong keju ya Rasulullah. Tapi tidak pernah membuat sakit hati tetangganya. Rasulullah menjawab, iya fil jannah. Perempuan itu masuk surga. Nah, jadi mari kita ambil kesimpulan bahwa orang itu ya orang itu beragama itu ya kan dikatakan sukses
ya, kemudian diberi piala masuk surga, ya, kalau kehidupan beragamanya itu mewarnai, ya, seluruh aspek kehidupannya termasuk muamalahnya. Nah, orang seperti itulah yang tadi apa nih, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Nah, kemudian dia tidak bikin sakit dari tetangganya, dia mampu menjaga hablum minallah dengan ibadahnya, dengan akidahnya, dan hablum minannas dengan hubungan bertetangga yang baik. Bersedekah walaupun sedikit, kalau memang kemampuannya sedikit, ya maka dari itu dalam satu hadis dikisahkan bahwa satu dirham itu bisa saja pahalanya melebihi dari 100.000 dirham. Ya, karena memang satu dirham itu dia infakkan dari 2 dirham kekayaan yang dia miliki. Sedangkan 100.000 dirham itu mungkin 100.000 dari sekian miliar dirham yang dia miliki tidak ada sofatnya. Tapi yang satu tadi 50% dari apa yang dia miliki. Ya, maka wajar kalau dia satu dirham punya nilai lebih dari 100.000 dirham. Ya, nah, ketika kita biasakan, ya, betul-betul kita biasa dengan baik. Ya, semuanya itu perlu pembiasaan. Kalau kita sudah membiasakan diri untuk senantiasa mengucapkan hanya yang baik-baik saja, maka hati kita akan menjadi peka, akal kita akan menjadi peka. Saya mau ngomong ini, itu dilarang oleh Allah. Inti kan di jalan omongan itu. Ya, jangan kemudian diteruskan malah tohotah lain. Ya, jagungan teh, wedang kopi limang cangkir gitu ya. Cek terus aja, cek terus aja. Ceritanya fitnah, ceritanya gerendeng ini ceritanya bulan bali orang bosan tuh. Ceritanya kono, ceritanya ini foto, ceritanya kono mulutnya tetap baik dikendalikan. Nah ini kan sudah dasar. Ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu ini dan itu. Nah teman-teman yang sedang online yang dimuliakan Allah, mari kita jaga diri kepribadian kita, kehormatan kehidupan beragama kita, ya, dengan menjaga lisan kita kan gitu. Nah, ya, menjaga lisan kita. Nah, kemudian juga perbuatan kita, amal kita, ya, sampai amal kita itu menyimpang dari garis kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Beragama itu beragama itu seolah-olah berjalan ya di koridor ya, sebuah jalan begitu, jalan yang ada koridornya gitu. Ya, digambarkan oleh Rasulullah itu ada jalan koridor kemudian di kanan kiri pintu gitu ya. Nah, kalau kita nengok pintu sini, nengok pintu situ dan sebagainya, itu nanti ada godaan yang macam-macam gitu. Karena itu kita lurus saja berjalan di atas siratal mustaqim, di atas koridor yang diizinkan oleh Allah. Ya, kalau uang itu memang bukan milik kita ya jangan diambil, sekalipun jatuh nggak ada orang yang lihat, nggak usah diambil, malah ngerepotin lebih yang mendapat umum deh. Tidak orang ngerti orang masalah. Kalau itu memang uang rakyat ya jangan diambil, jangan dikorupsi, ambil saja yang punya hakmu. Ya kamu selamat dalam kondisi seperti itu. Jangan kemudian tanganmu kamu biarkan untuk mencuri harta orang lain sehingga berisiko dipotong. Ya. Potong oleh Allah. Ya. Kalau tidak dipotong di dunia itu kan balasannya di akhirat jauh lebih berat kan gitu. Kalau tadi terhadap lisan kita perlu berlaku adil, kalau tadi terhadap lisan kita perlu bersyukur dengan memiliki lisan itu, begitu juga dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan apa saja yang ada pada diri kita harus berlaku adil, harus mensyukuri ya apa yang diberikan, potensi yang diberikan oleh Allah, tangan, mata, telinga, kaki dan sebagainya itu ya bersyukurinya dengan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak Allah. Ya, jangan pikir-pikir ya. Kalau ada di situ batu atau kayu atau beling atau kaca-kaca terserak di jalan, jangan kita emanemen, ya ikut menyingkirkan, kan gitu. Ya, kalau di Korea juga kebersihan terjaga bagus, nah kita jangan emanemen untuk membungkukkan badan kita, sudah kita melihat kertas berserakan, ada kotoran di tepi jalan atau di lantai dan sebagainya, ambil masukkan ke bak. Ya, nah, teman-teman yang berbahagia yang online yang dimuliakan Allah, ya, dengan cara seperti itu kita mendidik diri kita itu enteng untuk beramal baik. Nah, orang yang enteng beramal baik itu nanti muaranya juga kebaikan, dirinya pribadinya akan menjadi baik. Karena hakikatnya amal-amal yang kita lakukan itu
merupakan proses bagian dari proses internalisasi dari nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam pada kita semuanya. Kalau nilai-nilai moral Islam yang diajarkan kepada kita semuanya, yang kita ketahui, yang kita amalkan, ya tetap saja kita ngakunya orang Islam, tetapi pola hidup kita tidak Islami. Kita ngerti kalau bohong dilarang, itu tetap saja bohong. Ya, kita ngerti kalau malas itu dilarang, tetap saja malas. Kita ngerti bahwa berbuat baik terhadap orang lain itu dianjurkan dalam agama, tidak mau kita berbuat baik pada orang lain. Kita tahu bahwa menyingkirkan curi di jalan itu bagian dari iman, tetapi tetap saja ada curi yang menyingkir gitu aja, tidak mau ikut menyingkirkan, berperan aktif dalam kebaikan itu. Padahal kita sama tahu orang yang masuk surga itu adalah orang yang baik dan memang benar-benar baik gitu. Nah, tidak orang yang berpura-pura baik, ada bukan orang yang berpenampilan sok baik, ya. Bukan orang yang berbaik-baik, bukan orang yang perlu perbaikan, tapi memang betul-betul orang yang baik. Baik. Nah, amal soleh orang-orang, amal soleh yang kita lakukan itulah yang akan menjadikan kita itu baik, yang didasari dengan keimanan. Maka orang yang beriman dan beramal soleh itulah nanti yang dapat surga karena kebaikannya, atau disebut sebagai orang yang bertakwa kan itu. Nah, teman-teman yang berbahagia, potensi apa saja yang ada pada diri kita perlu kita syukuri dengan memanfaatkannya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan begitu. Nah, begitu jaga dulu Mas Bupati sebagai pengantar, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo waktu dan tempat sekali. Terima kasih Ustadz. Untuk sementara belum ada pertanyaan yang masuk Ustadz, bisa dilanjut kembali Ustadz. Ya, baik. Jadi, ada dua output yang keluar dari diri kita. Yang satunya tadi adalah lisan kita, ya, mulut kita, ya. Kemudian yang satu lagi adalah tangan kita, wakil dari perbuatan kita. Nah, yang namanya orang Islam itu masih mengontrol yang kedua-duanya. Karena hakikatnya apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat itu hakikatnya kan hanya gambaran dari apa yang ada di hati. Ya, pernah saya berikan contohnya, apa yang kita lihat di layar monitor televisi itu, ya, kalau kita sedang memutar VCD dengan VCD player, sebenarnya apa yang kita tonton di layar monitor itu adalah gambaran saja dari apa yang ada di dalam TV. Ya, kalau CD-nya itu adalah CD tentang film Superman misalnya gitu ya, Superman gitu ya. Nah, tidak mungkin yang keluar itu kok kemudian tentang Transformer gitu, tidak mungkin. Kalau CD-nya itu memang tentang film Superman, ya nanti yang keluar Superman. Ya, orang itu begini ya sesuai dengan apa yang ada pada CD itu. Nah, yang mengukir CD itu, yang makan CD itu, ya ada diri kita sendiri. Ya. Hakikatnya kita itu sedang melukis, ya, sedang mewarnai hati kita. Nah, maka istilahnya Quran kan roh ya, kelupan. Nah, itu sedang melukis hati kita. Nah, nanti lukisan yang paling indah ya, ya Allah paling indah itu nanti lukisan yang indah menurut Allah, itu nanti yang akan dibalas dengan keindahan. Nah, kalau kita membiarkan sisi hati kita itu tetap jelek saja, tidak kita lukis dengan berbagai macam keindahan tadi, ya sisi kita jelek, sisinya kan agak-agak ya, nanti di akhirat juga dapat kebaikan gitu. Karena kita ini sedang melukis hati kita supaya hati kita itu betul-betul menjadi indah, menjadi baik, ya. Supaya nanti yang keluar dari hati kita itu juga sama baik bagi orang lain, dan karena memang benar-benar baik, nah, kita perlu merujuk cara melukis hati kita itu dengan agama ini. Ya. Rasulullah itu kan diutus oleh Allah dengan satu misi saja. Innamal itu utamanya makarim. Sesungguhnya aku telah diutus, ya. Itu hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Ya. Nah, kemuliaan akhlak itu sesungguhnya ada di dalam hati. Ya. Perbaiki lewat hati kita juga. Nah, oleh karena itu, ya,
Karena kita berusaha untuk mengukir hati kita supaya hati kita indah, kita harus jaga hati kita itu dari hal-hal yang merusak. Ya, maka Allah sudah menetapkan orang yang masuk itu, orang yang selamat itu adalah orang yang memiliki kolbin baru. Ya, malah yang anggun dia menyelesaikan dongeng, malah yang fa'amalin wala kamu bila Allah itu dari yang harta dan anak-anak tidak mempunyai nilai sekali, tidak mempunyai kemanfaatan sama sekali, ya. Pada hari itu, ya, yang apa namanya, orang datang dengan hari suci itu yang nanti selamat, ya. Wal ilah man Allah, ada orang yang datang kepada Allah itu dengan hati yang, ya. Nah, hati yang bersih itu akan tercermin melalui lisan kita dan juga perbuatan kita. Kalau isinya mulutnya itu kok banyak sekali riba, banyak sekali fitnah, banyak sekali namimah dan sebagainya, ya, banyak melontarkan kata-kata kotor dan sebagainya. Oh, tentu hatinya tidak begitu. Ya, itu hanya cerminan apa yang ada di dalam hati saja. Ya, maka teman-teman yang sedang online yang berbahagia, ya, kita bisa melihat kualitas hati, kualitas pribadi seseorang itu dari ucapan-ucapan yang keluar. Ya, meskipun ucapan itu bisa menipu, ya, meskipun orang lisan itu bisa menipu. Ada pepatah mengatakan memang lidah tidak bertulang, ya, tinggal lurus saja dia berbuat menipu, berbohong, berjanji, mengingkari dan sebagainya. Tetapi orang yang berbuat seperti itu sebenarnya bisa kita nilai, bisa kita ketahui, cepat bisa kita ketahui. Ya, itu ciri dari kemunafikannya. Cirinya apa? Mudah diceritain nih, orang itu tidak konsisten, ya, antara tutur kata, ya, perbuatan perbuatannya, kehendak keinginannya tidak konsisten dalam kebaikan. Gitu. Nah, yang seperti ini bisa kita gunakan untuk menilai diri kita masing-masing. Ya, apakah kita ini tetap konsisten di dalam kebaikan, istiqomah di dalam kebaikan, atau kita itu yang angot-angotan aja, ya, esok iman, sore kafir, sore iman, pagi kafir dan sebagainya. Nah, yang seperti itu kena risiko untuk mati dalam keadaan kekafiran. Ya, jangan mudah-mudahan, tidak apa-apa, kemungkinannya kan 50% saya bisa masuk surga, 50% bisa masuk neraka, tidak bisa seperti itu. Allah merintahkan kita Islam secara kafah, maka harus kita upayakan semaksimalnya 100% diri kita itu memang Islam, 100% waktu kita itu memang Islam. Karena sedikit kita kosong dari ketidakislaman, kekafiran, kemunafikan, baik itu 10 atau 20%, Allah itu berhak dan mampu memilih waktu-waktu membunuh kita pada saat kita dalam keadaan munafik atau dalam keadaan kafir. Sekali lagi, Allah mampu ya memilih waktu-waktu untuk mencabut nyawa kita pada saat kita itu kafir atau munafik. Maka supaya Allah itu mencabut nyawa kita, ya, pada saat kita itu menjadi orang yang pada saat kita itu beriman, sehingga kita menetapi ayat yang mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati kepada berserah diri kepada Allah. Supaya seperti itu, maka kita betul-betul harus mendekati kepada Allah. Ya, kalau perlu merengek-rengek, mendekat-dekat kepada Allah, ya, mohon senantiasa kepada Allah. Ya, jaga hubungan baik dengan Allah. Nah, menjaga hubungan baiknya dengan Allah itu bagaimana? Ya, otomatis dengan senantiasa menjaga diri kita beramal sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Banyak zikrullah. Nah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ya, yang dimaknai oleh Ibnu Abbas sebagai taat kepada Allah, gitu. Karena mengingat tanpa taat itu tidak ada maknanya sama sekali. Dan banyak berdoa, merengek kepada Allah, banyak minta ampun, ya, betul-betul menyandarkan diri kita itu hanya kepada kekuatan Allah. Jangan merasa diri kita hebat 50%, nanti saya mau tingkatkan 60%, mau saya tingkatkan 65%, tumbal. Nah, bisa saja kamu 67%, yang 33% itu milik Allah, kamu dibunuh oleh Allah dalam keadaan, ya, pasti yang 33% itu.
Nah, dari sini kita harus menyadari bahwa diri kita itu lemah karena kita tidak bisa menentukan kapan kita mati. Kalau kita mau mencabut nyawa kita sendiri, itu jalan terdekat menuju ke neraka. Tidak boleh manusia mencabut nyawa orang lain, apapun alasannya. Kecuali memang dia ditugasi sebagai hakim dan sebagainya, kujo ditugasi oleh hukum, undang-undang dan sebagainya, boleh tidak. Ya, nyawa itu milik Allah, maka kita tidak boleh mencabut nyawa kita sendiri, apapun alasannya. Ya, mahal harganya itu. Ya, nah, teman-teman yang berbahagia, mari kita jaga betul diri kita semaksimalnya untuk berislam secara kafah agar supaya tidak kecolongan. Agar memang kebaikan itu betul-betul jadi kepribadian kita, ya. Supaya betul-betul yang namanya iman itu betul-betul jadi kecintaan kita, ya, menjadi cinta di dalam hati kita. Ayatnya mengatakan walakin Allah habbaba ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kita. Ya, dan Allah menjadikan kita benci kepada kekafiran, ya, wal fusuqa dan kefasikan, wal isyan dan kedurhakaan. Jadi segala sesuatu yang nilainya negatif, kekafiran, kefasikan, dan juga kedurhakaan atau ketidaktaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu kita benci secara otomatis. Kalau memang kita ada keimanan di dalam hati kita. Segala sesuatu yang berkait dengan keimanan, yakni ketaatan, ketakwaan, kesalehan, dan sebagainya, itu menjadi kebanggaan dia. Ya, menjadi kebahagiaan, menjadi kesenangan dia. Ya, seperti itu menjadi indah di dalam hatinya, kan gitu. Nah, orang yang seperti ini tidak akan kompromi dengan kebatilan, ya, apalagi punya keinginan. Serentak saja sudah tidak sama sekali untuk hal yang sifatnya negatif itu, ya. Sekalipun orang seperti ini, tentu saja di mana saja berada, dia merasa kehadiran Allah itu akan dia rasakan betul, ya, sampai tingkatan ihsan, kan gitu. Anta Allah akan nakatarahu fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarauka. Ya. Kamu menghambakan diri kepada Allah, kamu beramal dalam rangka penghambaan diri kamu kepada Allah, itu seolah-olah kamu melihat Allah. Ya, fa'ilam takun tarahu, maka jika kamu tidak bisa melihatnya, fa'innahu yarauka. Maka pahamilah, sadarilah bahwa Allah itu senantiasa yarauka, melihat kamu, senantiasa mengawasi kamu, membersamai kamu. Ya, maka beda betul antara orang yang beriman dengan orang yang kafir, itu beda betul bedanya seperti langit dan bumi. Ya, bedanya seperti orang yang berjalan di dalam jalan yang terang benderang banding dengan orang yang berjalan di dalam gelap gulita. Nah, itu menjadi. Ya, dan sampai kita menjadi orang yang buta, tidak melihat, dan kafir, ya, hatinya tertutup tadi. Ya, tetapi mari kita jaga, ya, diri kita masing-masing. Tidak ada orang lain yang bisa menjaga diri kita, yang bisa menjaga diri kita dari kekafiran, kemunafikan adalah kita. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, mari kita tingkatkan, ya, kontrol kita terhadap diri kita masing-masing. Yang pertama terhadap lisan, kemudian yang kedua terhadap perbuatan. Tetapi lisan dan perbuatan itu hanya gambaran dari keimanan, dari gambaran dari apa yang ada di dalam hati, dan hati kita itu akan menjadi indah, menjadi bersih, menjadi bagus kalau hati kita itu diwarnai, dihiasi oleh keimanan. Nah, karena itu jangan bosan-bosan kita senantiasa menempuh jalan untuk memperkuat keimanan. Dan memperkuat keimanan itu bagaimana? Ya, itu iman lebih ta'ah. Ya, bertambahnya iman itu karena ketaatan. Ya, nah, iman itu semua yang iman itu bertambah dan berkurang. Yang itu iman lebih ta'ah, dan bertambahnya iman itu karena ketaatan. Ya, yang khusus iman lebih maksiat, dan berkurangnya iman karena kemaksiatan. Maka kemaksiatan kita tinggalkan, kemudian ketaatan kita ambil, kita jalankan, iman kita Allah semakin hari semakin bagus, semakin meningkat. Dan buah dari keimanan itu hanya satu saja, amal soleh, hanya satu saja, ketaatan kepada Allah. Nah, ketaatan kepada Allah itu dalam segala hal akan dinilai sebagai amal soleh, ya, amal soleh. Itu Mas Yadi, sebagai pelanjut, kalau ada sesuatu yang mau disampaikan, monggo kita. Iya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan yang masuk, Ustadz.
Iya, iya. Di daerah saya ada seorang yang sudah tua, tetapi tidak begitu diurusi anaknya. Keadaannya kekurangan. Apakah hal ini disebut orang fakir, Ustadz? Dan patut disedekahi, sedang dia rajin sholat. Di sisi lain, ada seorang wanita tua, dia tidak sholat, sedang keadaannya kekurangannya, sedang ia suka berbuat syirik, bahkan suka merokok. Apakah yang demikian juga patut disedekahi, Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Ya, tentu saja harus diutamakan yang beriman tadi untuk disantuni kan gitu. Nah, dan bahkan kalau memang termasuk fakir atau termasuk orang yang miskin karena dia sudah tua, tidak bisa bekerja dan sebagainya, tidak ada keluarga yang ngurusi dan sebagainya, itu dia bisa berhak untuk mendapatkan zakat, bisa disaluri zakat dan seperti itu. Ya, secara prinsip sebenarnya zakat juga boleh dipergunakan untuk orang yang apa namanya masih syirik-syirik dan sebagainya itu. Ya, tapi kalau harus mengutamakan tentu yang diutamakan kalau harus milih salah satu tentu saja ya salah satu itu yang dia mengeraskan sholat dalam keadaan kesulitan itu punya keutamaan untuk disantuninya gitu ya. Nah monggo kalau memang punya ada kemampuan bisa menyantuni dua-duanya ya disantuni, siapa tahu nanti dia sadar dari siriknya ya, merasa 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 bahwa kamu menyantuni itu adalah akhlak yang baik, tersentuh dari perbuatanmu, tidak ada orang lain yang mau menyantuni, ternyata kamu orang yang ngaji, sholatnya baik, mau menyantuni, siapa tahu nanti dia sadar. Nah, kalau dia sadar kembali kepada kebaikan, Islam, sholat dan sebagainya, kamu tentu akan mendapat balasan dari Allah dengan balasan yang bagus. Ya, kalau dalam bahasa hadis dikatakan kamu mengislamkan seorang menjadi penyebab seorang mendapatkan hidayah itu lebih bagus daripada onta merah. Onta merah itu kan onta yang paling kendaraan yang paling berharga pada saat itu. Kalau itu dinilai sebagai kendaraan kan itu. Ya, karena saya mungkin nopo Mercy atau Ferrari atau apa begitu, Porsche atau apa begitu. Mahal tinggi harganya kan gitu. Nah, teman-teman yang secara online yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita itu memang sudah menjadi orang yang baik, ya, yang seperti itu tidak perlu ditanya, tidak perlu bertanya. Oh ini orang yang kesulitan, kesusahan, langsung aja dia sambut, ya, dia sambut dengan perbuatan nyata, dia santuni gitu, tidak usah tanya sini, tanya sana gitu, langsung disantuni gitu, ya. Insya Allah memberi santunan itu baik, menurut ustadz siapapun baik memberi santunan itu. Apakah santunan itu diberikan kepada orang muslim atau non muslim sama baiknya, baik itu semuanya baik, ya. Ya, justru yang perlu kita bangun, yang perlu kita tumbuhkan itu adalah kesadaran untuk bersedekah, kesadaran untuk membantu sesama. Ya, orang-orang yang mereka berada di pegunungan, di daerah terpencil, di daerah minus dan sebagainya, banyak orang kemudian bersedekah karena adanya proses kristenisasi. Katanya orang-orang Nasrani pendeta datang ke sana membawa pembeli, kemudian mereka berpindah agama. Bagi saya tidak ada orang seperti itu. Tidak ada. Orang itu tidak akan mungkin mengubah akidahnya, ya, hanya karena sepermi saja itu. Tidak, sama sekali tidak. Hanya saja dikasih potong kain, baju, beras dan sebagainya, kemudian berpindah agama tidak. Ya, agama itu bisa dirubah kalau dia itu terpengaruh oleh akhlak orang itu yang dai-nya itu. Maka Rasulullah itu menjadi uswah hasanah ya dalam kebaikan, contoh kebaikan, teladan dalam hal kebaikan. Ya itu yang menjadi ujung tombak dakwahnya Rasulullah itu seperti itu. Ya kalau masalah ilmunya apa? Tadinya belum datang, ilmunya masih sedikit Rasulullah ketika awal-awal itu. Ya, tetapi beberapa orang di sekitarnya sudah langsung beriman kepada beliau. Ya, ketika beliau menyampaikan bahwa beliau dipilih sebagai Nabi Allah, ya Abu Bakar segera aja, ya beriman kepada beliau. Beliau juga begitu, Ali bin Abi Thalib juga begitu, beriman kepada beliau karena melihat akhlaknya yang baik. Ya, maka sebagai seorang dai atau sebagai seorang ustadz, kiai dan sebagainya itu jangan berharap dakwahnya bisa sukses
kalau akhlaknya memang tidak benar-benar baik, sekali lagi benar-benar baik, ya, maka daerah-daerah terpencil yang kemudian disantuni oleh pendeta atau apapun aktivis agama dan lain dan sebagainya seperti itu karena mereka memang baik dan memang berbuat baik. Orang bisa merasakan kebaikan itu. Karena merasakan kebaikan itu, maka dia terpengaruh. Ya, secara pribadi, ya apa namanya? Secara pribadi dia terpengaruh, hatinya, jiwanya terpengaruh. Nah itu baru bisa berubah. Ya, kalau orang itu sesederhana itu dikasih supermi, kasih uang bisa merubah agamanya, jadi banyak orang yang rela menjual harta bendanya untuk mengislamkan orang lain supaya orang lain itu selamat. Tapi tidak seperti itu yang terjadi yang gitu. Nah, sekali lagi di dalam menanggapi orang-orang yang marah di sekitar kita itu, nggak perlu kita bedakan sebenarnya mana Muslim mana Nasrani. Kalau itu Nasrani ya itu jadikan jalan dakwah, mudah-mudahan hatinya luluh, mudah-mudahan menjadi mu'alaf. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk. Mu'alaf belum itu orang yang mereka itu dibujuk hatinya secara Islam. Dan mu'alaf itu tidak harus Islam dulu, orang yang Islam tentu ini bisa masuk kategori mu'alaf. Ya, apalagi yang baru masuk Islam dan itu. Nah, mudah-mudahan dua-duanya bisa dilaksanakan, ditunaikan dengan baik sehingga dakwah Islam itu menyebar tidak hanya di lingkungan orang Islam saja, tetapi juga di lingkungan orang lain yang memang perlu santunan. Tidak perlu kita berkata Islamo, gitu, tidak perlu sebenarnya. Ya, santuni dulu dengan baik, nanti setelah terpengaruh akhlak kamu baru ya kita ajak dia ke dalam Islam gitu. Kalau belum terpengaruh, kayaknya itu perlu limo, kemudian ngajak Islam, umpamanya begitu ya. Ya belum kalau pergi belum kemungkinan sukses baru kecil kan gitu. Tapi betul kalau sudah kita limpahi dengan bantuan dia, kita bikin dia berutang budi kepada kita, kemudian kita ajak dia ke akad pagi, ngaji atau mana, nanti lambat laun akan terpengaruh. Kita ajak dia dengarkan radio dan sebagainya. Nah dari situ pintu hidayah akan terbuka gitu. Begitu Mas tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Iya, terima kasih Ustaz. Menambah tadi urian tadi Ustaz. Ya, kadang kita menjumpai seseorang yang kita bantu, kita sedekahi, dia punya berpikiran begitu ya. Punya berpikiran mau ya katakanlah supaya mau diajak ngaji atau gimana gitu, dia berpikiran gitu. Bagaimana Ustaz untuk menanggapi yang semacam itu Ustaz? Ya, untuk menanggapi seperti itu, ya kita memang perlu menyulap, ya, memproses diri kita itu betul-betul menjadi orang yang dermawan. Sehingga kedermawanan kita itu tidak hanya untuk biasa, tetapi untuk siapa saja yang berada di sekitar kita, dermawan juga. Ibaratnya kepada kucing, kepada anjing yang berada di sekitar kita juga dermawan. Sehingga ketika kita berbuat dermawan kepada sasaran dakwah kita, dia tidak berpikiran begitu, karena pada kucing saja dia dermawan, pada anjing saja dia dermawan, kepada orang yang beragama lain dermawan, maka kepada saya sama orang Islam ya dermawan, karena memang dia benar-benar dermawan. Ya. Nah, tidak kemudian memberinya hanya ketika mau mengajak ngaji malah jadi keliru. Memberinya itu betul-betul karena Allah. Jadi pemberian perbuatan baik dan karena Allah itu mudah-mudahan bisa betul-betul masuk untuk menjadi pembuka hati, ya, untuk menerima hidayah. Ya, sulit orang bisa berdakwah dengan baik, dengan sukses kalau memang tidak hatinya, akhlaknya itu tidak memang benar-benar baik. Ya, kita kemudian apalagi kalau kita masih dihantui, oke, aku bantu daerahnya, aku dituduh harus ngejak ngaji, juga aku tidak dituduh ngejak ngaji, nggak ada masalah, yang penting kita bantu. Itu sudah nilainya besar di hadapan Allah, itu sebagai tabungan kita di akhirat kalau kita bicara pahala. Tetapi itu merupakan bagian dari proses internalisasi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kalau itu memang kita jadikan, amal itu memang kita jadikan bagian dari proses internalisasi tadi. Artinya memproses pribadi kita, sehingga pribadi kita itu sesuai dengan tuntunan Islam itu. Ya.
Jadi kalau kita beramal kebaikan hanya insidental, sesekali saja kita baik, artinya rest of them is dead, gitu ya. Artinya sesekali baik, tetapi lain kalinya itu banyak sekali tidak baiknya, kan kacau seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi memang pribadi kita itu betul-betul baik gitu ya. Ucapan kita baik, perbuatan kita baik, kedermawanan juga tinggi ya, kesantunan juga tinggi, bahasanya juga halus dan sebagainya terhadap sesama, kasih sayangnya tinggi, kita pemaaf dan sebagainya, tidak bisa berbuat jelek dan sebagainya, memang betul-betul baik. Itulah yang akan menyentuh orang lain seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kemudian maunya berbuat baik kepada seseorang itu kalau dia mau kita ajak ngaji, nah itu yang salah. Ya. Jadi kita berbuat kepada orang lain itu, ya memang pribadi kita itu baik. Adapun kalau mau dimulai dengan salam dakwah itu yang kita itu atau mau berbuat dermawan kepadanya ya tidak ada masalah. Dasar dakwah lebih utamakan boleh saja itu strateginya. Ya, tetapi prinsipnya ya kita hidup di dunia itu bukan untuk orang lain, kita hidup di dunia itu diri kita. Ya, kita berbuat itu berbuat baik itu harusnya mau proses diri kita untuk menjadi orang yang baik. Jadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak karimah. Ya, jadi jangan sampai kita beranggapan memberi orang lain ya ada orang lain tertolong terbantu dan sebagainya. Jadi kita memberi itu merupakan proses internalisasi dari nilai-nilai kedermawanan yang diajarkan oleh Islam kepada kita semuanya. Sehingga kita menjadi baik. Orang lain yang kita beri itu, katakan kita beri 100.000, 2-3 hari sudah habis 100.000 itu. Hari habis sudah ada nilainya kalau kita satu kali. Tetapi jika kedermawanan yang tertanam di dalam diri kita itu membangun kepribadian itu akan kita bawa sampai mati dan kita akan kita bawa sampai ke dalam kebaikan itu. Ya? Jadi di dalam memberi orang lain jangan sampai kita merasa bahwa kita telah menguntungkan orang lain, tidak. Jangan kalau itu. Ya, memberi orang lain itu merupakan bagian proses internalisasi nilai kedermawanan. Artinya membesarkan akhirat, mengecilkan dunia, ya dalam diri kita masing-masing. Kalau kita sampai merasa berjasa memberi orang lain, wah itu nanti keliru, nanti kita malah. Nanti pada saat kita beliau kalau sikapnya tidak mau, tidak baik seperti kita ajak ngaji tidak mau, kita jadi beliau, wah boleh tak terakhir, wah boleh tak kei barang, kei dan tak ngajak ngaji belum, atau tak jadi bantuan, tak kontennya pulang untuk belum dan sebagainya, akhirnya mukro tidak ada apa-apanya itu. Cuma seperti itu. Ya, kita memberi bukan dengan harapan untuk menerima lebih baik. Ya, kita memberi itu dalam rangka untuk mencari ridho Allah, mendapatkan ridho Allah. Rangka melakukan proses internalisasi nilai kebaikan di dalam diri kita. Ya, begitu Mas Yadi. Ya, terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Ada suatu riwayat yang menjelaskan sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya ketika bersujud. Yang kami tanyakan, ketika saya sholat lail, kadang juga sholat wajib, saya sujud lama, setelah membaca doa sujud kemudian berdoa dengan bahasa sendiri. Yang demikian itu apa diperbolehkan Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, dalam konteks itu, maka pertanyaan doa waktu doa, pertanyaan doa, ketika sujud tadi, memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama sesuai dengan umuman lafaznya, karena itu doa tidak ditetapkan doa apa, ya kita boleh membaca doa apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Ya. Tapi dalam sujud itu ada larangannya untuk membaca Al-Quran. Kita tidak membaca doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Ayat Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua berpendapat bahwa ya karena konteks pembicaraannya itu adalah sujud tentang sujud, maka yang namanya doa di situ adalah doa sujud. Ya, jadi yang pertama itu memaknai secara harfiah, secara tekstual.
Ya, itu dimaknai doa itu umum, ya berarti boleh doa secara umum. Ya. Kemudian yang kedua itu dimaknai secara kontekstual. Ya, kontekstual. Yang kedua tadi. Nah, secara kontekstual memang maknanya di situ adalah doa, sujud, karena konteks pembicaranya adalah. Nah, kita boleh pakai, silakan pilih salah satu. Ustaz, nanti saya mengajarkan memilih sekali lagi memilih pendapat yang pertama. Ya, seperti apa yang kamu lakukan itu pendapatnya. Tapi bagi yang mau memilih pendapat kedua juga tidak salah, ya, karena tetapi maknanya kan seperti dengan yang lain memang bisa dimaknai seperti itu, bisa dimaknai secara tekstual maupun secara kontekstual atau secara tersurat. Yang pertama tadi ya boleh dimaknai secara tersirat. Yang tersirat adalah yang kedua tadi. Ya, jadi setiap ucapan, setiap pernyataan, perkataan dan sebagainya itu senantiasa punya dua makna itu yang kita tahu, paham, dan bisa di dalam makna itu. Nah, silakan memilih salah satunya, kemudian kita amalkan. Itu Mas Dodi. Ya, terima kasih Ustaz. Ke pertanyaan lagi Ustaz. Iya, ya. Saya berutang kepada saudara. Akan tetapi saudara tadi malah mengajak untuk berkorban. Pertanyaannya, saya sebaiknya lebih mendahulukan membayar hutang atau ikut saudara untuk berkorban, Ustadz? Mohon penjelasan. Iya. Ya, bagaimana kalau memang mampu dua-duanya dilaksanakan. Ya, jangan kita senantiasa berpikiran apa namanya yang cara seperti itu. Iki kok kita kok kaya, sebenarnya kita tidak melakukan dua-duanya. Ya, kalau memang menurut dasarnya utang, ya, yang utang itu sebenarnya orang bagian depan. Oh bisa, nah, kalau bisa nanti kita pilih dulu, nanti Allah gitu. Lagi kalau ajarannya kue tetap itu korban gitu, duit korban. Utang tak satu tanggungan itu lah. Bisa mas silakan ya, tak penting. Pulang Arab juga ngutang begitu. Oke, yang apa namanya mampu kan gitu ya. Nah, kalau memang tidak mampu, betul-betul tidak mampu ya otomatis dibangunkannya. Ya, tapi kalau memang masih mampu ya, apa namanya, memang mampu ya, tujuannya dilaksanakan. Lalu ada mati itu secara seperti niat kita mau bayar utang, tapi tidak melakukan pemburu. Jadi untuk ikannya pun itu hanya sekali kan gitu. Nah, terpan dulu sampai mati nanti ahli waris itu harus bayar lebih itu nyalakan. Jadi jangan menempatkan kita pada posisi yang untuk drama. Tetapi justru semua yang terjadi ditawarkan oleh Allah di depan kita, dipamerkan oleh Allah di depan mata kita, itu maksimalnya kita ikut mengambil semuanya. Jangan mengenal juga tahu ya, akhirnya kami meremehkan tawaran Allah yang sunnah-sunnah yang itu membawa kepada kegiatan itu kemudian akhirnya kita tinggalkan kewajiban kita untuk wajib. Tetapi kalau nanti wajib ternyata bobol, kalau ada kekurangan yang ada kan gitu. Maka maksimalnya kita kesempatan yang diberikan oleh Allah itu, perintah semuanya itu jangan dianggap itu sebagai kebetulan. Kalau ada sesuatu itu yang kebetulan semua dengan baik. Maka dari itu karena tidak ada sesuatu yang kebetulan, yang ditawarkan oleh kita itu maksudnya ditawarkan oleh Allah itu. Sehingga kita itu mau mengambilnya dengan itu. Kalau kita mau mengambilnya, karena kita menganggap itu remeh, ya jiwa itu terpenuhi. Kalau meremehkan tawaran Allah, nanti Allah juga akan meremehkan kamu. Begitu. Berarti itu seperti ini. Nah, dari itu teman-teman yang berbahagia yang lain gitu ya. Mari kita jangan sampai menempatkan diri kita itu mengalami kesulitan untuk melakukan apa namanya keputusan, mengambil keputusan. Ya mudah saja segala sesuatu yang untuk keselamatan akhirat itu diambil gitu ya. Ya. Allah itu tidak tidur, Allah itu
betul-betul senantiasa membuat kita kalau untuk tahu mana yang dusta dan sebagainya. Jadi kita menjadi orang yang betul-betul dalam menanggapi setiap tawaran-tawaran yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kesempatan amal soleh yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari situ nanti Allah akan menyayang kita, mencintai kita pada tempat yang itu maksud tadi. Ya, terima kasih Ustadz. Mohon maaf sebelumnya Ustadz, tadi suaranya agak kabur ya. Tapi alhamdulillah dari teman-teman masih merespon, masih bisa untuk mendengarkan suaranya. Oh gitu ya. Untuk sementara sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Baik, kalau begitu kita simpulkan aja, waktunya kan tinggal sedikit ya. Kita ambil kata simpul saja. Ya, pembicaraan kita yang terakhir membicarakan tentang masalah kedermawanan, bicarakan masalah apa namanya harta dan sebagainya. Kita pahami betul ya bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sudah begitu banyak. Ya. Sedangkan semua harta yang masuk ke dalam kantong kita itu pasti keluar lagi. Nah, kalau tidak banyak yang kita keluarkan di jalan Allah, tidak banyak yang kita keluarkan di jalan kebaikan, sudah pasti itu keluarnya nanti di jalan kejelekan. Alhamdulillah. Ya, semakin banyak, semakin sering kita keluarkan di jalan Allah, ya, itu akan mendidik kita, ya, untuk menjadi orang yang dermawan, ya, untuk menjadi orang dermawan. Artinya orang yang betul-betul membesarkan nilai-nilai ukhrawi daripada duniawi itu. Dunia memang betul-betul dia cari untuk keselamatan akhiratnya. Harta itu betul-betul berada di bawah kendali dirinya untuk keselamatan dirinya di akhirat. Bukan dirinya yang dikuasai oleh harta. Ya, orang yang pikir itu hakikatnya dirinya sudah dikuasai oleh harta. Sehingga mau berbuat begini tidak jadi, begitu tidak jadi, arah begini eman-eman, arah begitu eman-eman dan sebagainya, arah begini merasa telah, begitu merasa telah, arah korban aduh iblis dan utang, arah bayar utang aduh iblis dan arah korban dan sebagainya. Jangan seperti itu. Kita diombang-ambingkan setan gitu, ya, karena harta kita gitu. Sekali lagi harta kita cari untuk mendukung upaya menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Berapa saja banyak, karena berapa saja banyak uang yang kita dapatkan itu pasti akan kita keluarkan, maka kita jaga harta-harta itu yang kita keluarkan itu betul-betul harta yang kita keluarkan di jalan Allah saja. Karena selain jalan Allah yang ada jalan setan. Ya, nah, dalam harta ini kita akan ditanya, dimintai pertanggungjawabannya. Ya, min ainak tadabaru wa fima anfaqahu. Ya, dari mana engkau mendapatkannya, mengupayakannya, wa fima anfaqahu, dalam hal apa engkau menafkahkan atau mengeluarkannya. Di mencarinya harta atau dengan cara yang halal, mengeluarkannya juga dengan cara yang halal. Ya, itulah orang yang lurus dan begitu. Nah, kembali ke topik semula. Kita harus menjaga lisan kita dan juga perbuatan kita, ya, agar menyelamatkan orang-orang beriman, tidak merugikan orang-orang beriman. Sebagai ciri seorang beriman itu sendiri, maka kalau kita memang betul-betul ingin menjadi orang yang beriman, selamat dunia wal akhirat, jaga lisan kita sebaik-baiknya. Senantiasa sesuai dengan apa yang diridhoi Allah. Jaga tangan kita, jaga perbuatan kita, agar betul-betul senantiasa berada di atas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita mengendalikan lisan kita dan juga mengendalikan perbuatan kita, dalam konteks perbuatan termasuk menafkahkan harta kita di jalan Allah tadi, mudah-mudahan dengan kesungguhan kita melakukan seperti itu, menguayakan orang lain, ya Allah akan berikan kemudahan kepada kita semuanya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak karimah, menjadi ahli surga. Itu saja saya kira maksud tadi apa yang kita bicarakan. Mari kajian ini kita akhiri. Alhamdulillah.